سبب هذه الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع إخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحريا عربيا كانوا عجميا من المفسرين والمحدثين والمتصوفين ومن التزهد الله وعلى الأخص إلى حضرة أباه قدسكم والشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى حضرة الشيخ ميمون زبير وإلى حضرة جميع أساتذتنا وأساتذتنا وإلى حضرة جميع القبور حضروا في هذا المجلس من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أحب إلينا وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. وهدية الفاتحة إلى مؤلف التحفة المرضية في الأخبار القدسية والأحاديث النبوية والعقائد التوحيدية فضيلة الشيخ عبد المجيد علي العنتوي شول الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh segenap keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar ingkang kawula hormati Pak Rokiq saha sedaya sesepuh-sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama tajdidus syukri, memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sehat dan kita sempat untuk bersama-sama menambah kualitas waktu kita, kualitas hidup kita, kualitas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama istiqomah menghadiri Majelis Zawiyatul Azhar dalam kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga niat kita hadir, kumpul, silaturahim pada kesempatan malam hari ini, semoga ini menjadi sabab musabab hidup kita ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah rezekinya, gampang urusannya. Semoga kita semua dijauhkan dari bala, dari musibah, dari fitnah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah, masih melanjutkan rangkaian
nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk pada nasihat yang kelima. Nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahifatul khamisatu, suhuf yang kelima, pesan yang kelima, nasihat yang kelima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Musa. Ini jadi ingat pertanyaan tadi habis maghrib itu, karena ada titipan pertanyaan dari siapa? Oh, dari Mas Andri. Ini sebenarnya nasihat Allah kepada Nabi Musa atau nasihat Allah kepada umatnya Nabi Musa. Dan ini caranya Gusti Allah memberikan nasihat kepada umatnya Nabi Musa melalui Nabi Musa. Jadi ini nasihat buat Nabi Musa agar itu menjadi pelajaran bagi umatnya Nabi Musa. Lah nasihat buat umatnya Nabi Musa ini juga rentetannya nasihat buat umat generasi setelah Nabi Musa, termasuk umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka menasihati Nabi Musa. Ya bena Adam. Monggo Pak Amin, gabung sini Pak Amin. Soalnya yang di ruang tengah itu buat yang tidak tampak-tampak. Sini kosong Pak. Sama-sama ada tahu baksonya. Jadi pilih si tahu baksonya, jeratan tahu baksonya. Ya bani Adam, wahai bani Adam, ma khalaqtukum li astaghfira bikum min qillatin. Wahai keturunan anak Adam, keturunan Bani Adam, ma khalaqtukum, tidaklah aku menciptakan kalian, li astaghfira bikum min qillatin, semata-mata karena aku menginginkan lebih, sementara kondisimu itu terbatas. Jadi ini Gusti Allah tuh tidak nuntut apa-apa dari kita. Wajah rapate ganteng mboten napa-napa. Wong pancen pawehi Gusti Allah begitu. Loh, kita ini kan generasi limited edition. Coba wonten sing kembarane jenengan wonten apa mboten? Mboten wonten. Jadi wajah kados Bu Momo ini sudah tidak tercetak lagi. Ini loh. Jadi tidak ada kembarannya. Kados Pak Pur, jadi kan boleh termudi-mudi mboten wonten. Ini limited edition, hanya ada di Beville. Ini Pak Pur ya. Wajah koyo Pak Pur, tapi nek jeneng koyo Pak Pur wakeh. Nggih. Wonten Pak Purwanto, wonten Pak Purwadi, Purmali napa Bu? Purnomo. Nah itu panggilannya Pak Alif khusus Pak Pur. Halo Pak Purnomo, itu khusus panggilannya Pak Alif buat Pak Pur. Tapi Pak Pur niki sampun didaulat jadi Gus, jadi panggilannya Gus Pur. Makanya nanti kapan-kapan kalau saya berhalangan yang ganti Gus Pur.
Tapi bariku di prospek media angkut urusan lain. Ma khalaqtukum, aku tidak menciptakan kalian li astaksiro bikum min kilatin, menuntut lebih sementara kondisimu itu terbatas. Itu Gusti Allah tidak nuntut. Wala li astaknisa bikum min wahsyatin, aku tidak pengen sampean hibur sementara sampean dhewe iki sedih. Jadi jenengan itu kita semua diciptakan oleh Allah itu tidak untuk kemudian menghibur Allah. Wong kita menghibur diri sendiri saja wis kepontal-pontal. Wala li astanisa bikum min wahsyatin, aku ndak pengen kalian itu menghiburku sementara untuk menghibur diri sendiri saja itu sudah sulit. Wala li asta'ina bikum min wahdatin ala amrin ajazta anhu. Wala li asta'ina bikum, aku tuh juga ndak pengen minta tolong sama kalian agar kalian itu bersatu melakukan sesuatu yang kalian sendiri itu lemah. Jadi Gusti Allah itu tidak nuntut, tidak minta tolong apapun kepada kita. Ayo sampean harus bersatu, ayo sampean harus sama, ayo sampean harus, enggak. Makanya termasuk di PSP Village ini yang betul-betul kita junjung tinggi ini adalah keragaman. Jadi kalau sudah di sini tidak usah ngomong iki NU, iki Muhammadiyah, iki Persis, iki Wasliyah, pokoknya seduluran selawasi. Wong beda sholat niku mawon bedane sithik tok. Nggih mboten niku? Nggih mboten niku? Subuh niku paling bedane wong sing siji kunut, siji mboten. Tapi kan padha-padha rong rakaat. Sujude sami, rakaate sami, madhepe sami. Kecuali sing siji ngulon, sing siji ngetan. Lah niku berarti masalah. Jadi Gusti Allah itu tidak minta tolong kepada kita semua untuk bersatu. Ya. Padahal Gusti Allah itu kalau saja mau menciptakan kita dalam apa? Dalam kesamaan, itu mboten susah. Wong bagi Gusti Allah mboten susah. Kok digawe kuwabuh niku padha mboten susah. Nggih. Jadi memang itu beda-beda. Salat itu beda-beda sithik, asal fikihnya padha-padha ngertos ndak masalah. Sing nate kula contohake badhe salat, sing siji wonten sing mazhab dengkuliyah, dengkule mandhap riyen pas sujud. Tapi nek dengkule wis linu pak kula madhab telapak tangan riyen niku kan sami-sami asal. Ya ta? Padha-padha fikih bener, hadisnya padha-padha bener. Gusti Allah itu ndak pengen, ndak menginginkan, ndak minta kepada panjenengan tulung dong sampean kudu rukun kabeh, mboten, ndak minta itu. Mungkin maunya berbutangan tukaran nok grup malah dadi kanca ngopine dadi kan ngoten to. Asal ora live grup. Tapi nek ninggal grup lah terus biar janjian ngopi wong ora grup. Pengumumannya nok grup kok ngira. Itu. Jadi Gusti Allah itu tidak menginginkan apapun dari kita kon bersatu, kon rukun, kon iki boten, tetapi menghargai kebinekaan. Dan ini kan bineka. Wonten sing mazhab sarung, wonten sing celana jin kardinal, gitu. Wonten Pak Pun, apa Pak? Merek niku? Oh, nggih, celana merek Lexoni. Gitu. Kopiah nggih ngoten, wonten sing kopiah ireng,
wonten sing Palestina itu bahasa waduh Pak Hendri kok Palestina. Lagi tak titik Pak Hendri itu saat ini modis banget. Jadi seringnya saat ini nek Jogja niku antara kopiah sarung kali baju koko satu warna. Stoknya kuatah ternyata ngomong. Wonten sing boten kopiahan, semua tujuannya sama. Wala li jarri manfaatin wala li daf'i madharratin. Allah itu juga tidak nuntut. Jenengan itu kudu memberikan kemanfaatan kepada Allah, itu boten nuntut napa-napa. Wong kita memberikan kemanfaatan bagi diri kita sendiri saja sudah butuh perjuangan gitu. Wala li daf'i madharratin, utawa menolak hal-hal yang membahayakan. Allah mau bilang apa? Sing penting kita semua wis urip-uripo, saya tidak menuntut apa-apa. Wong dapat manfaat yang baliknya kepada kita. Ada sesuatu yang madharat berefek negatif, itu juga kembalinya kepada kita. Itu Gusti Allah mboten nuntut napa-napa. Makanya diistilahke kita ini hidup di dunia niku pun kados tiyang ngontrak tapi mboten bayar. Nek menungso ngontrakno omah nek terus mboten bayar, kira-kira akibatnya napa? Kon metu. Ora gelem metu tak undang Pak Pur. Diwan Pak Pur dadi terke wis ngarep. Pak Pur, paketan Pak Pur. Ngangkut nggih, ngangkut sak nyongkele. Wonten Pak, dorongan wonten Pak. Habisin siap. Oke. Lah kita ini sudah dikasih bonus banyak banget sama Gusti Allah. Lah kok jenengan lahir motone pun kali, ngono yo iso merem iso melek. Gitu. Jantungnya sehat, paru-parunya sehat. Wonten rencange kula niku nembe mawon meninggal. Nggih. Nembe mawon tilar, anake nembe mawon lahir, niku jantunge bocor. Dan jenengan kok diparing sehat kados ngeten iki kan nggih pun bonus niki. Gitu. Jenengan jalan mriki ya karek mundur gase vario. Nggih mboten. Wonten sing mlampah wau. Ah, Suci melampah sampai ngos-ngosan tutup gini niki. Nggih. Menapa mau melampahi muter Boulevard riyen. Gitu. Ini bonus dari Allah. Jadi hidup kita ini sudah terlalu banyak bonus dan pemberian dari Allah itu. Jadi Allah menggunakan redaksi ini dalam pengertian bahwa kita disadarkan oleh Allah bahwa kita ini wis sakuwenak-enake makhluk. Sakuwenak-enake makhluk. Maka kalau Allah berkali-kali menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ngono kok meh mboten syukur, nikmat mana yang mau kita dustakan? Loro sithik ngrasakno loro nggih teko kala-kala ngrasakno loro. Awak rada pegel, niku berarti rezekine tukang pijet. Lah ngoten to. Nek wong nek ketok ora ana sing pegel, mboten wonten sing pijet, lah terus tukang pijet rezekine kene pundi? Nggih to. Kala-kala motore rusak niku berarti rezekine tukang. Dan itu namanya apa? Logos universal. Rumusnya alam semesta itu kados ngoten. Makanya sampai disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Mboten wonten Bapak Ibu ciptaan Gusti Allah kok ndak ada manfaatnya, tidak memberikan pelajaran kepada kita, mboten mungkin. Nek kita menyimpulkan begitu berarti kita belum bisa mengungkap itu. Okay. Kenapa Gusti Allah itu kok menciptakan lampu supaya ono pabrik autan?
gara-gara autan ribuan karyawan bisa dapat gaji menyekolahkan putranya. Imbang. Oke. Kenapa Gusti Allah itu kok menciptakan orang yang belum baik budi pekertinya, supaya yang punya ilmu bisa golek ganjaran melalui dakwah ngoten itu. Makanya orang-orang yang belum di jalan Allah itu jangan ditinggal, tapi harus diajak. Saya ingat dulu itu saya pernah oleh Mbah Yai niku dites dakwah itu di sebuah lokalisasi. Niku syaratnya nopo? Syaratnya ya kudu duwe ilmu, tapi harus punya ilmu komunikasi. Orang-orang yang begitu jangan ditinggal. Misalnya PSK, dan nopo saklawase wong dadi PSK mboten. Seperti jenengan tekoni, dan ada satu cerita yang menarik di Terminal Jepara pada saat itu sekitar tahun 1997. Kulo niku ketemu dengan salah satu PSK. Niku mantuk saking terbangan. Riyen pas nakal-nakal riyen kan berterbangan udah datang terminal itu ngopong. Buar ngoten, Pak. Ketemune karo bencong. Nggih, ketemune karo bencong. Mriki mlayu, bar mlayu ketemu kali PSK. Jejer niku, mboten transaksi mboten. Jejeri mangkon. Niku tiyang napa? Nggih, salah satu daerah di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Dengan ngertos, dia sudah menjalani profesi itu sekitar 15 tahun. Anak-anaknya tidak tahu kalau ibunya itu PSK. Taunya dari mana? Malam-malam keluar itu, taunya kerja shift malam. Ya bener memang shift malam. Gadah anak kali sing damel kula terenyuh niku gadah anak kali, punya anak dua, yang satu mondok di salah satu pesantren di Jawa Timur, dan yang satu sekolah sanawi ikut mbak di Solo. Lho kok ngoten, Mbak? Nggih lah, senajan kula iki nek wong Jepara ngarani PSK kan begengge. Terus begengge, Pak. Tapi wonten jeneng kerupuk niku kerupuk begengge. Senajan kula niki begengge juga ndak pengen kalau anak saya itu pengen seperti saya. Lho ngoten niku setelah diajak ngomong berkali. Niku nggih kena niku. Akhirnya napa? Akhirnya bisnis dodolan sego kucing hingga akhirnya bisa meninggalkan dunia itu. Nggih. Aniku. Aniki. Nah, lalu tujuan kita hidup ini sebenarnya apa? Dan ini nasihat buat saya dan kita semua. Bal khalaqtukum, tetapi aku menciptakan kalian litakbuduni tawilan. Litakbuduni tawilan. Kayak nyembah Gusti Allah. Kon sujud dateng Gusti. Jadi dalam satu riwayat itu disebutkan, Bapak Ibu, nanti ketika kita di akhirat, kita itu mau membanggakan apa? Tapi kalau kita lapor sama Gusti Allah, dulu sholatmu gimana? Alhamdulillah Gusti, kulo sholatnya alhamdulillah 5 waktu tidak pernah bolong. Terus selepas sholat saya pulang ketemu dengan keluarga, habis itu saya ngaji bareng-bareng dengan warga Gusti. Alhamdulillah kula niati ibadah dumateng panjenengan. Terus pulang dari ngaji, alhamdulillah Gusti moto ngantuk sakderenge tilem kula ndonga. Nggih, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi kula nek pas boten ngantuk ngoten nggih kula maca ayat kursi. Apa ayat kursi boten Bu? Apa nggih Bu? Apa diapal no, betul apa sekelan kursi riyen. Maka insya Allah ngapalin semua niku. Oke. Nah terus
Nggih alhamdulillah kula niku sambil tilem ngoten niku Gusti nggih sok-sok nggih buka-buka HP Gusti kersane pikiran iki fresh engko keturunan niku kepenak oh ya ora apa-apa buka HP diniati ibadah wadune niati kan ngoten. Terus alhamdulillah Gusti kula niku tilem badhe tilem kula wudu jam 11:30 kula salat tahajud. Kali nunggu subuh kula jamaah subuh, bar subuhan apa? Bar subuhan alhamdulillah Gusti kula ngaos sareng-sareng kali rencang-rencang kali tanggi-tanggi. Bar niku bapak niku berangkat kantor, kula resik-resik omah Gusti, pengajian kula dititipi omah kon resik-resik omah. Lu ibadah. Coba jenengan bisa bayangkan kalau kemudian besok kita ini kan tugas di dunia ini kan ibaratnya sedang mengerjakan skripsi. Tek wayai mangke ketemu sidang tek skripsi ini dereng rampung kan suroyo nggih betul. Jadi kalau tugas kita selesai, ya tugas kita selesai itu apa? Menyelesaikan bahwa umur kita habis untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa di dalam hidup itu kabeh niku gadah dua dimensi, dua pesan, dunyane angsal, akhirate angsal. Contoh, niki sering kula contohaken enten joglo. Ibu-ibu podo-podo jenengan kerajaan bawang, tomat, cabai sak koncone. Jenengan mung sekedar napa? Mung sekedar ngrajang bawang brambang masak. Beda kali tenggene ati mboten kudu niat ingsun mboten. Maka arep masak dadak niat kaya arep poso nawaitu soma wujing. Dalam hati diniati kula masak muga-muga garwane kula mangke saged sarapan. Kula masak muga-muga mangke anak-anak kula sadèrèngé sekolah maam kersane sinaune rasa kuat. Niku berarti dunyane angsal karena warep, akhirate angsal karena jenengan niat ibadah. Makanya turune Siti Aisyah itu siapa orang yang memasak, misalnya ibu-ibu masak, kok jenengan kemringet, setunggal keringete jenengan niku ganjarane koyo dene sholat sunnah. Jenengan mikir buatin, khususnya langsung buatin. Aku alhamdulillah aku nek masak gembrok biasa. Tuh aku ini kali Pak Ahmad, mah itu mah gembrok ganjaran kafe gini. Ora usah dilampi kados tiyang bar wudu niku kan wonten malaikat ndongakno niku sampai salat teles kabeh ora gelem andukan. Lah nek ora andukan engko malaikat itu mati gitu. Ya mboten kudu ngono juga. Jadi dunia kita ini sebenarnya bisa mendapatkan dua poin. Nggih poin dunia nggih angsal dapat, poin akhirat juga dapat. Sama-sama berangkat kerja. Mana sih mobil yang mau sekedar manasi, beda kalian mbek nonton niat Gusti. Saya manasi mobil, semoga engkau lancarkan perjalananku meskipun mijen itu macet. Gusti, semoga selamat di perjalanan. Gusti, saya manasi mobil sampai di tempat kerja, semoga rezekiku barokah untuk ibadah. Loh ini pun dua dapat. Makanya ibadah ini dibagi kali. Ada ibadah spiritual, ada ibadah sosial. Ibadah spiritual itu contohnya apa? Nggih sholat, nggih maca Quran, nggih poso sing kuat, nggih sholat tahajud. Lah ibadah sosial ini kados niki purun silaturahim. Dan gini warga ini ana kerja bakti yo melu kerja bakti. Ana kumpulan yo nekani kumpulan.
wonten grup bareng-bareng resik-resik komplek GDR niku bagian dari ibadah juga. Dan itu kan harus imbang. Jadi tidak boleh kalau gara-gara kemudian kan sering kejadian itu mereka mungkin gara-gara maca Quran sampai kumpulan RT berak gelem teko. Saya mboten Bu. Mboten saraku, mboten saya. Jadi gara-gara maca Quran sampai kemudian dia tidak kenal kali tonggo. Artinya kon kumpulan mboten purun perkara maca Quran. Wayahe kerja bakti lagi maca sholawat. Sholawat niku sae, tapi Gusti Allah Kanjeng Nabi niku nggih boten rido. Nek gara-gara jenengan sholawat lalu jenengan ndak memiliki kepekaan sosial bareng-bareng dengan warga. Nah niku jenenge ibadah sosial. Bal khalaqtukum litakbuduni tawilan. Jadi aku itu menciptakan kalian, tidak ada tujuan lain supaya kalian menghamba, supaya kita itu menyembah, supaya pekerjaan yang kita jalankan itu semata-mata mencari ridhonya Allah, supaya uang yang kita miliki dapat membuat kita dekat dengan Allah. Jangan seperti saklabah. Saklabah itu nek cara kiyane kula riyen niku. Saklabah niku kan ceritanya kan terkenal sekali. Saklabah niku kisah tiyang sing kesusu dadi wong sugih. Jadi wonten cerita kesusu dadi wong sugih. Ceritanya pripun? Saklabah niku sahabat Kanjeng Nabi suatu hari minta Kanjeng Nabi mendoakan Gusti Kanjeng Nabi mugi-mugi jenengan dongakno kula ben dadi wong sugih cepet. Kanjeng Nabi lajeng dawuh, ojo kesusu, jangan tergesa-gesa jadi orang kaya. Delok potonganmu itu burung siap jadi wong sugih. Jadi ternyata sugih ini buatan potongan ya. Potonganmu itu burung potongan jadi wong sugih. Wah, akhirnya nyerek terus nyuwun kali Kanjeng Nabi jenengan dongakno kula janji mangkene sugih. Kula bayar zakat, infaki kathah, tonggo saya bantu. Ini apapun yang dibutuhkan buat perjuangan dakwah panjenengan urusan saya. Tapi syaratin jenengan dongakno kula sugih. Akhirnya didongakno kali Kanjeng Nabi menjadi orang kaya. Ketika didoakan oleh Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi, kelasnya Kanjeng Nabi dongane mesti mustajab. Dongane mesti ijabah. Kenapa Bu? Iklan. Oh iklan. Akhirnya Saklabah itu setelah didoakan oleh Kanjeng Nabi itu menjadi orang yang kaya raya. Sampai di dalam riwayat itu disebutkan saking kayanya Saklabah niku. Desane niku kebak karo wedhuse Saklabah. Kebak karo wedhuse Saklabah. Ten pundi-pundi niku wonten wedhuse Saklabah. Akhirnya suatu hari Kanjeng Nabi pesan kepada sahabat, iki wayahe tarikan zakat, tulung iku Saklabah jaluan zakate. Ngomong saka aku. Akhirnya utusan Kanjeng Nabi ini minta kepada Saklabah, Saklabah,
iki pesene Kanjeng Nabi, saya diminta untuk ngambil zakat jenengan. Muring-muring. Ya, walah muring-muring. Aku iku wis sedekah, enggak ada mohon zakat barang muring-muring mboten karuan. Akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan rezekinya itu tidak berkah. Nah, salah satu ciri wong rezekine kurang berkah itu gampang no sholat. Gampang no sholat. Jadi sholat itu memang jadi kontrol luar biasa. Wis mulai nopo, wah iki ketoke kerjaan lagi akeh gitu. Wis engko lah. Engko dijawab kuwi. Awak kuwesel jamak osor. Wah, ben jamak osor. Sakarepe dhewe ora nganggo aturan fikih. Nek aturan fikih niku kan jamak niku kan dhuwur kali asar. Wis ra apa-apa iki kok asar karo magrib. Ra apa-apa. Fikih ora ngono, gawe fikih dhewe wong sugih kok. Nah, ngoten kan. Wah, akhire napa? Sak labah mulai napa? Salate niku pendak magrib kali isya. Subuhe bablas, kemudian duhure bablas wong nyambut gawe kakean wedhus. Asare bablas soale wayahe ngandangno wedhus. Lama-lama salabah semakin congkak, semakin sombong, rezekinya semakin tidak barokah, mulai wani ninggal sholat 5 waktu, jadi sholat ini pendak Jumatan. Nggih, wonten ta boten ngoten niku? Tembriko-mriko mungkin nggih. Salat niku pendak, tapi wonten tanggane kula riyen niku wonten salat niku pendak riyoyo. Nggih. Pendak riyoyo ora poso takbirane paling banter. Ora poso tapi takbirane paling wis takbiran paling banter ngentekno kopi sisan. Ngono ora urun kok gawa martabak apa kan. Ora poso, miki cekel dhewe, kopi sak teko dintekno. Lho pinter. Lho Pinter. Tanggine Pak Aziz lho pinter. Oh, lho pinter iki. Nanti Jabri mawon. Maksudnya tanggung sana, Pak. Tanggung sapa iki? Aku sing cecak kene sapa? Pas terakhir to. Oh. Sing paling cecak tanggung iki pas terakhir. Tanggung suara. Nggih, makanya dari Habib Umar, Habib Umar ini sering nek gawe istilah niku ana wong gak poso takbirane paling banter mung melu salat riyo niku diibaratake kaya jaran. Jaran niku nek jenengan bayangno kan menarik itu. Jenengan bayangno, jaran niku nggo kacamata. Nggo kacamata, nggo sabuk ra katokan. Lho iki mboten. Jenengan lagi nyadar jaran ra katokan. Coba bayangno, kacamatanan, sabukan, sepatunan ora katokan. Iki ibaratake kaya wong poso tapi takbirane paling banter, ngentekno kopi, ngentekno martabak. Singkat cerita, Salabah kemudian menjadi orang yang sangat congkak. Kenapa? Dia tidak sadar, makanya wong sugih niku mboten angsal kesusu. Dek kira-kira bakal sugih, wis mulai gampang mau sholat, bahaya. Mulai sugih lagi sugih sithik wae ora gelem ning masjid, bahaya. Lagi sugih sithik wae wis mulai arep zakate mane-mane, ternyata kok tak hitung-hitung kok zakat tuh kok akeh ternyata. Ngene iki gimuterno modal kan cocok kan ngoten ya. Makane wong sugih niku nek durung siap niku ora usah dadi wong sugih. Nggih. Nah, lita'buduni tawilan wa tashkuruni kasiron. Kon ngakeh-ngakehno syukur. Urip niku ternyata bolak-balik Gusti Allah niku mengingatkan kepada kita.
kon syukur. Sebab kadang kan dua zawiyah yang lalu saya paringi contoh. Kita kalau dalam hidup mencari bahagia dari kesenangan, maka siap-siaplah kita kecewa. Bahagia itu mboten usah kudu nunggu seneng. Oke? Bahagia itu mboten kudu nunggu seneng. Infak sedekah niku mboten usah nunggu sugih. Oke. Kan wonten tiyang niku disune sedekah susah banget. Alasane napa? Alale lek badhe rokok iku pira ta, Lek? Iya, rokok siji ya badine ra akeh, Kang. Nggih. Aku mes sedekah Lek, zakat Lek. Ya Allah, lah aku badhe dodol rokok jarum iku lho badine 1.500. Ngono lho ki bayar listrik kurang. Akhirnya nopo? Akhirnya kemudian pola pikirnya begitu. Maka carilah kebahagiaan dari rasa syukur kita, bukan dari kesenangan kita. Nggih. Kalau paringi contoh tuh, Pak. Jenengan nek terus mulai kata krasa kecut, betul apa dipendet kali nembe betul ansal-ansal. Khusus teng mriki boleh kula tak ngomong berbusa-busa jenengan ngomel katen mboten napa-napa. Begitu kula bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tenang to niku. Mboten napa-napa ketoke mau tangane ana sing ngerak situ. Kula ngene ku rada peka kula. Rada peka makane kula pun ikrar dari awal khusus ngaji di sini boleh mendengarkan. Loh wis dicontoni bojoku malah. Terus ngampet malah bojoku sebenarnya. Betul napa-napa wis pokoke digawe bahagia mawon. Nggih. Ini Covid. Jadi kan sakit bayang no Covid. Bagaimana kita bahagia sekali ketika ada Covid. Ya Allah, ternyata nikmatnya WFH. Gitu. Nikmatnya WFH. Kerja nang omah, sarapan dengan keluarga. Gitu. Sakit napa jenenge dolanan kali anak-anak. Kita bisa bahagia dengan keluarga. Biasanya rak sempat nonton TV bareng keluarga. Ternyata suka duka Covid itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Iso WFH, sakit istirahat gitu. Ketika panjenengan sakit, panjenengan sakit, Pak Roke kemarin 2 hari ya Pak, 3 hari ya Pak, kena nopo ketatap niki, anginnya ke panggung. Betapa merasakan ya Allah niki kon istirahat, tubuh suruh istirahat. Makanya kula niku hikmahe ora patek terampil mboten sak. Kula kan mboten patek saged minum obat. Kula niku wis awak ra kuwo penak kabeh niku wis kuncine setunggal. Maksimal jam 9 niku tilem. Pun mangke esuk niku wis awak seger, sadèrènge tilem mangke toya anget bruki kalih madu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sehat. Wis tungane boten neko-neko, pokoke Allahumma sehat. Nggih, diunjuki toya rada panas paringi madu niku wis enak. Nggih, tangi-tangi ngoten wis pun seger. Sebenarnya sing kadang kecentok niki kadang pun siap-siap teng kene subuhan balik malih itu biasanya nek bar kecentok jeruan Pak. Sirahe rada gliyeng niku habis nglaku wis rada gliyeng niku wis berarti salat nang omah. Nek kecentok kali napa jeruan, padahal jeruan ku yo pahit tapi enak itu. Nggih. Terus wonten jeruan Bu. Wonten ta mboten Bu? Mboten wonten. Siti bukan apa nggih. Oke. Jadi jangan mencari kebahagiaan hanya dari kesenangan.
susai panjenengan bisa jadi itu hanya cara Allah menata pola hidup kita. Jangan-jangan nakalnya anak itu hanya cara Allah supaya kita meluangkan waktu untuk bisa membersamai mereka. Jangan-jangan kurangnya duit, mboten saged halan-halan. Jangan-jangan ini hanya cara Allah supaya apa? Kita mengistirahatkan tubuh kita di rumah. Oke. Jangan-jangan fitnah-fitnah teman kita di kantor itu hanya cara Allah supaya kita lebih intim dengan Gusti Allah. Oke. Nah kalau kita difitnah sama teman kita di kantor, wong hari gini kok. Oke. Tapi kalau kita sudah ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, Gusti saya hari ini bekerja, ada temanku nakal, kulo pasrah njenengan. Kulo kok isih hidup hari ini, kulo pasrah kali panjenengan. Kok kulo mati hari ini, kulo pasrah kali panjenengan. Membangun sugesti begini kan penting. Gitu. Nah, niku pun monggo niku. Niki ikut orang sepak kula. Nek monggo niku berarti jenengan kudu mendet, Bu. Ayo Bu, ayo. Berisen kan jenengan. Terus masih korden, Pak. Oh, masih korden, cocok Pak, cocok. Wah, aku kuwatir korden ditutup ngene kabeh ngene. Wes jigan udah begitu buka korden mesti ya. Wah, cerdas Pak Pur ini kan. Iya nek silok kene Pak, ngerti nek. Assalamualaikum ngerti kok wis ra ono kabeh. Nggih. Niku para sami. Jadi kenapa Gusti Allah itu bolak-balik menyerukan syukur kepada kita itu karena apa? Karena seringkali di dalam hidup itu kita hanya mencari kebahagiaan itu ketika kita senang. Ketika kita susah kita jarang merasakan bahagia. Kita jarang bahagia. Kalau nanti ditekani tamu, cerita neko-neko, jenengan disalahi, jenengan ngeten disebutkan nopo-nopo, bukan urusan dia sama Gusti Allah. Kalau dia ini sakit, itu kan pulau kita mau kakian kopi mawon. Jadi mencoba untuk membangun sugesti positif wis kabeh niki balik tenggen Gusti Allah. Dan jenengan kurang dibentengi napa mboten usah. Bismillah Gusti Allah kersane sing napa. Sing penting kula niki ngrasa ndak punya musuh, berusaha tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Persoalan orang kemudian ingin menyakiti, oh niku berarti urusan Gusti Allah. Ora ngoten mawon nggih. Ya karena di dalam hidup ini nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita ngeyem-ngeyem diri kita, ngarem-ngarem menghibur diri kita bahwa kita ini sudah digaransi. Wong truknya Mas Ragil keluar nih, truk niku garansi, ada garansi berapa tahun Mas? 3 tahun. 3 tahun, kalau Dewi 5 tahun lah ya. Truk keluar mawon wonten garansi nih. Lah kita ini digaransi seumur hidup sama Gusti Allah. Gitu. Kalau ada orang berbuat jahat dolim kepada kita, maka kita mencoba untuk bahagia. Oh Gusti kula ngebon panjenengan, kula nyuwun panjenengan bela kula Gusti. Nah, itu pentingnya apa? Kita mencoba bahagia karena apa? Ketika ada bahaya datang akan menyerang kita, pada saat itu Allah sedang ngasih ujian ketauhidan kita. Ya waktu itu kepion istri saya, ya sudah, bismillah aku urip ya Gusti Allah sing nyekel. Dek umpama aku dipungkasi ya Gusti Allah sing nyekel. Ngoten mawon to nggih. Niku. Karena ngeten-ngeten iki kadang memang kudu dilatih. Nggih. Kudu dilatih sebab bahaya itu bisa datang dari mana. Jadi umpama ditakoni ngeten.
Lah sapa sing meh nyalai? Ya sudah, wong situ itu urusane Gusti Allah. Kita kan nggak ngerti wong merasa tidak pernah merugikan orang, merasa tidak pernah mendolimi orang. Misalnya ada, ya, tapi rumah saku kok mboten wonten ku mung guyon-guyon mawon kan ngoten mawon. Supaya apa? Wa tashkuruni kasiron. Monggo. Saya mulai dari pribadi saya ngajak kepada semua yang ada yuk ngatah-ngatahaken syukur. Jadi dia umpama rotok sedih-sedih sidik, ingatlah bahwa terlalu banyak kebahagiaan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Karena seandainya kita sedih, oh Gusti Allah ini minta supaya aku ini semakin memperbaiki hubungan dengan Allah. Habis ini dek, duit ora nyentel ra iso nabung iki. Entek ya, untuk duit kurang. Oh, niki mungkin Gusti Allah sedang mengingatkan kepada kita. Jangan-jangan ada yang salah. Jadi sithik-sithik niki Gusti Allah niku dijadikan sebagai tempat kembali. Lah ngeten niki saya tidak ngajak jenengan tapi yuk, kan saya kan dari awal saya sampun matur kali panjenengan. Saya ini bagian moco tapi aslinya niki nggih nasihat buat kita masing-masing. Bukan saya menasihati panjenengan tapi ini menasihati diri kita bersama-sama. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita ini mencoba untuk mencari sisi bahagia bahwa Gusti Allah itu yang ngatur ini semua. Wa tusabbihuni bukratan wa asyila. Esok sore bertasbihlah kepada Allah. Minimal niku bar salat niku nggih maca tasbih, nek mboten sempat bar salat niku dirapel paling boten. 33 kali 5 niku pinten? Pak Pur biasanya sing hitungan ngeten iki. Pinten? 165 nek riyen niku wonten ijazah niku kon genep 170 sedina. Umpama bar salat boten 100 subhanallah niku paling boten 125 sedina. Wonten niku 125 nek jenengan mulai manasin mobil jalan masuk gigi 1 125 lho paling ketemu Mbah Mul niku pun katam jenengan. Dan pertolongan tambangan niku lho. Napa ketemu Pak Sabar pas tasbih yang ke 165 niku 125. Apa rahasianya orang memperbanyak kalimat tasbih? Melicinkan rahmatnya Gusti Allah. Kabeh niku nek dilicinkan, dimudahkan kali Gusti Allah niku rantai niku nek kurang oline niku ya mesti bunyi kan ngoten ta? Lah kok rantai? Dengkul sepuh niki lho nek wis oline wayahe ditap niku lho kraker ngoten lho. Jenengan wonten sing dengkule pun muni Bu. Nggih, wayahe ngetap niku nggih. Oh berarti godhong kelor. Ya, berarti godhong. Rak mandi nggih berarti pada faktor umur. Nggih. Kula niku gadah rencana dosen tarbiyah niku dia wae. Ngabari kula, Mas, aku lagi nang rumah sakit, Mas. Pengen apa, Bu? Dengkule wis muni. Jadi lututnya sudah bunyi. Lho waktu itu kula WA, tadi masih SMS ya, belum ada WA. Lho kenapa Bu niki? Mas iki wayahe ganti oli jane. Dengan entengnya itu wayahe ganti oli soalnya kok awake gede kan nyanggah nih kan ngoten. Maka kalau kita membaca tasbih itu berarti kita sedang memberikan pelumas agar rahmatnya Gusti Allah itu datang. Kenapa? Rahasianya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kedawan ya subhanallah mawon pencekam. Maha suci Allah. Kita mensucikan Allah itu berarti kita sedang sedang mematikan rasa ego kita, sombong kita, jumawa kita.
Maka Gusti Allah pesan wa tusabbihuni bukratan wa asila. Ken ngatah-ngatahaken maca tasbih. Nah niki kula lajengaken. Walau anna awwalakum wa akhirakum, kalau saja manusia generasi pertama sampai generasi paling akhir, wa insakum wa jinnakum, seluruh manusia dan jin, wa hayyakum wa maitakum, yang hidup dan yang mati, wa soghirakum wa kabirakum, sing gede kali sing cilik, yang kecil dan yang besar, wa hurrakum wa abdakum, yang merdeka dan yang jadi budak. Ini masih Gusti Allah pesan, kalau saja seluruh umat manusia, seluruh umat jin, mulai dari generasi pertama sampai generasi kiamat, yang hidup dan yang mati, yang kecil dan yang besar, ijtama'u ala ta'ati, mereka semua berkumpul taat kepadaku, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki mithqala dzarratin, enggak ngefek sama sekali terhadap kekuasaanku. Aku ini di kerajaan, aku itu maha besar, kata Allah. Lah kok generasi pertama sampai generasi terakhir itu, yang hidup, yang mati, yang kecil, yang besar, yang merdeka, yang budak, seluruh umat manusia generasi pertama sampai generasi terakhir, seluruh umat jin mulai generasi pertama sampai generasi, kok semuanya taat kepada Allah, maza dzalika fi mulki misqala dzarratin, sama sekali nggak ngefek terhadap kekuasaan. Jenengan ku meh sholat, ra sholat, meh jamaah, ra jamaah, meh ngaji, ra ngaji, meh jumatan, ra jumatan, itu mboten ngefek teng Gusti Allah. Dzarrah niku nek ulama-ulama riyin mengartikan niku wis sebutir debu. Makanya sampai diceritakake keberadaan kita, Bapak Ibu, keberadaan kita umat manusia, seluruh alam semesta, mulai dari terciptanya semesta sampai dengan kiamat, itu kok taat semua kepada Allah, itu hanya diibaratkan jarum kecemplung lautan. Jarum jatuh ke laut, itu kira-kira itu ono efeknya nopo mboten? Wonten bunyine maklum wonten ta mboten Bu? Babar blas mboten. Jarum kok masuk ke laut. Jadi diibaratkan jarum itu seperti seluruh umat manusia, umat jin, semuanya taat, gampangane kuwabeh salat kepada Allah, kuwabeh tidak pernah maksiat kepada Allah, semuanya itu taat kepada Allah. Kok misalnya mereka kumpul, itu ternyata bagi Allah hanya seperti jarum yang jatuh ke laut. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa hayyakum wa maitakum wa soghirakum wa kabirakum hurrakum wa abdakum. Tapi kalau mereka semua ijtama'u ala maksiati, kumpul kabeh untuk bareng-bareng maksiat. Maksiat itu misalnya kok orang seluruh dunia tidak ada yang sholat. Ayo kita mabuk rame-rame. Ayo kita boikot Jumatan. Wong sak donya ora ana Jumatan. Orang seluruh dunia itu tidak ada yang menyembah Allah. Apa kata Allah? Mana qasadzalika min mulki misqala dzarratin. Babar belas, tidak ngefek, tidak berpengaruh apapun kepada kekuasaanku. Nggih? Paham nggih Bapak Ibu? Itu artinya apa? Artinya kabeh niku sing butuh itu kita. Jadi kan saged bayangno.
Saya cerita sedikit asal muasal kenapa subuh itu kita bikin program ada ngaji bar subuh. Karena saya merasa sekali dulu di pondok, ya, di pondok saya itu Nurul Hijroh di Pecanganan. Mbah Yai ini ku deres Quran, bedanya sama sini. Kalau dulu Mbah Yai itu membaca, kita menirukan. Kalau di sini kita membaca bersama-sama. Dulu kok saya merasakan kalau ngaji bar subuh niku kok ndelala kok sedina niku nggih umpama anu kok ayem, umpama ana masalah nggih cepet balik, umpama sedih niku cepet balik, cara luka niku cepet ketutup. Dibandingkan dengan tidak melakukan itu, makanya nagih. Umpama mboten sempet, mboten harus terjublu, mboten harus terjublu di rumah masing-masing. Kenapa? Kita tasbih itu baliknya ke kita. Jenengan derek ngaos kados ngoten iki kan. Ganjarane ya balik ke kita. Jenengan sedekah baliknya juga ke kita. Jenengan meringankan urusan orang lain, baliknya ke kita. Makanya kalau saya kadang dengan mahasiswa, kalau bisa saya permudah, kenapa saya persulit? Kenapa? Saya punya anak yang suatu saat mungkin akan kuliah. Saya juga tidak pengen anak saya itu dirumitkan urusannya oleh. Maka apa? Saya harus nyicil, memudahkan orang urusan ngeten. Ya. Kapan bimbingan skripsi? Misalnya kayak hari ini, pokoknya saya bikinkan grup ini, ya. Bagi yang mau bimbingan hari ini saya kasih waktu jam 1 sampai dengan jam 3. Mereka datang dengan hati yang gembira, hati yang senang. Dengan saya bayang kita itu bahagia ketika mampu menciptakan kebahagiaan bagi orang lain. Terus betul. Ya, tiang sodakoh ngasih sodakoh dengan dikasih sodakoh niku marem pundi puas mana? Ngasih sodakoh, ngasih makan sama dikasih makan puas mana? Tetap niku. Ya. Makanya yuk saya mulai dari pribadi saya, kita nyicil apa sih yang bisa membuat kita bahagia di dalam hidup. Mungkin ibu-ibu niki bapak-bapak wonten sing kula bahagia Pak nek wetenge noleh akhir poso. Monggo. Soalnya kula nek noleh niku mboten patek bahagia. Makanya kula niku jarang poso sunah, Pak. Kan riyen soalnya Mbah Yai kan nate kula cerita teng Jogja iki. Rencange kula kalis tunggal kula kali mustahil niku ditimbali kali Mbah Yai. Ini deh. Cis iki utekmu ki rada ana tapi ra patek kuat ngelih. Jadi tirakatmu itu tirakat sinau, usahamu itu belajar. Soalnya nek model potonganmu iki nek ngelih iki mesti turu. Lega kula. Teko alhamdulillah. Pancen bener iki. Lah ganjarane poso pripun iki? Golekno sing liya-liya ra nggih. Wis teko tambal sulaman ngoten nggih. Hanya terus terang kula niku mboten kuatan. Mbah Yai niku pernah delok potonganmu iki ora kuat ngelih. Tirakatmu ora poso. Tirakatmu itu sinau. Jadi itu katain. Nggih Yai. Utekmu iku rada kurang ya. Tapi kowe kuat ngelih. Tirakatmu poso. Wah, kejujuran alim Pak. Jadi ada pos-posnya sendiri. Kita bisa mengukur, membuat diri kita bahagia. Makanya kan sering saya sampaikan, untuk bahagia jangan hidup dalam kontrol orang lain. Saya pengen bahagia seperti apa yang dimiliki oleh Pak Henry, tidak bisa. Saya pengen bahagia seperti yang dimiliki oleh Pak Rokik, tidak bisa. Ukuran kita beda. Ya.
Wonten sing bahagia cukup dengan sego panas, nggawe sambal terasi, petene setengah mateng, nggih, karo ikan asin lawe kerupuk, bahagia. Ana sing ra patek bahagia, diwehi rendang ra bahagia. Lah napa nyelilit? Wonten kok bahagia. Lah nek ikan asin kan ra gawe selilit tok untu, tapi nek rendang iki ngawake seperti minggu kemarin Pak Wong topiknya kurang lebih niku ada irisan-irisan yang sama. Ada orang bahagia itu cukup mangan bareng-bareng sambal terasi, segone panas, lawe kerupuk, bahagia. Dua tak teko ning gone jamuane nang roundtable, meja bunder, ana peso, ana garpu, trimone buncis telu, karo kentang, karo setik iki arep lopo ngono to. Ini enak nak ngomah puluhan wong ngono to. Nggih mboten? Bahagia kita tidak sama Bapak Ibu. Nah yang tahu ukuran kebahagiaan ya panjenengan piyambak. Makanya jangan mengukur kebahagiaan seperti kebahagiaannya orang lain. Nggih? Kok jenengan kok ngene? Ya more baik kae kepanasan nggo jas udan nggih. Sing wong numpak mobil ndelok niku. Ya more mesake baik kae kepanasan iki. Lu kok jenengan kok mesake? Jangan-jangan dia lebih bahagia daripada sino. Ya Allah mesake yo iki kok numpak mobil kok asine kredit cash to. Kan mboten sampe. Waduh, Pak. Waduh. Jadi sing mlaku iku luwih bahagia, soalnya dene yo padha. Aku iki alhamdulillah numpak BRT ora mikir cicilan. Bulan ngoten niku. Bulan kuwari. Tapi begitu lihat ini mobil kok dua api-api ini iki kira-kira nyelenge kan dode tuyul lho. Salah, Pak. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain dari aspek fisik. Nggih, jenengan numpak mobil, delok wong mlaku rebutan lebu BRT. Jangan-jangan kebahagiaan mereka sensasinya rebutan lebu. Lah kalau kita kan nggak bisa merasakan kebahagiaan itu, tetapi mereka bisa jadi bahagia dengan cara itu. Nggih mboten? Oh salah rembak ini Pak. Salah rembak loh. Berapa menarik anak-anak Robi Berang gitu. Mas sentimen apa amin nih ya. Pak Amin sentimen lah tapi semongkong kan. Loh. Tapi salah itu udah mau selesai kok Pak. Tinggal 2 baris kan. Jadi ukuran bahagia orang. Jadi nek kula niku riyen wekdal ngaos hikam niku diparingi pesen gini. Lihatlah bahwa orang selalu punya cara sendiri untuk bahagia. Okay. Ada orang yang dengan tipe rumah 21 itu bahagia. Orang susah dan resik. Pak Pur kok menjiwai sekali Pak Pur. Oh ingat waktu tipe 21 ya Pak. Ingat generasi 21 dulu. Tapi bahagia mana Pak? 21 sampai 36 Pak. Bahagia semua. Kita itu jawabannya mikir tak pakai tulus berarti. Biasanya jawaban tulus itu refleks Pak. Ada orang yang dengan tipe kalau nanti ngaos itu di gerapak mana itu orang gede-gede nih Pak. Ya Allah Gusti Allah gede-gede. Mosok ono sing renov omah niku ketok itu 2 kapling jadi 1 bulan sak nopo niki? Sak garasi sak karpot iku isine mobil 6. Lho ngono niku kula ngaji niku nyuwun judul Rumahku Surgaku. Lah kula ngomong ya Allah Bu lawang TV ini wis sak gedene kok lemariku kok Pak. Iki gedene TV kok sak lemariku. Buri sih anak kolam renang. Tapi apa yang dia sampaikan ke saya?
Kulo niki kados ngeten. Tapi pikiran kulo niku seperti saya hidup di tipe 21. Tidak pernah ketemu suami, kerja terus. Anak sekarang sudah punya komunitas sendiri-sendiri. Mereka sudah punya komunitas mobil. Dolanan wong sugih kan ngoten nggih Pak Roki. Bingung mentekno duit karo serine niki. Gitu. Saya komunitas mobil tapi beda Pak. Ya, wis urusan kali wong sepuh niku wis sampeyan ora tau menang ya. Percaya Pak, karena saya itu selalu diceritain Pak Pur terjang itu komunitas mobil yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Apalagi kalau ada mobil mogul, sing narik mobilnya Pak Pur. Luar biasa, swarga Pak Pur. Nah, itu. Maka siapa sebenarnya yang mengetahui rumus bahagia kita? Kita sendiri, Bu. Kita sendiri, Pak. Dan tidak perlu mengambil ukuran orang lain sebagai bentuk kebahagiaan kita. Karena begitu kita sudah mulai mengukur orang lain sebagai prototipe model kebahagiaan kita, maka disitulah awal ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Jadi dalam pejabat-pejabat kayak kok seneng dipawal nih rumah saya dengan artis-artis Hollywood ini kurang di privasi. Mosok arep ning toilet iki difoto karo paparazzi. Gitu. Mosok arep blonjo karo anake dikuntit karo paparazzi. Mboten nyaman. Nek jenengan mlebu mall sapa sing ameh moto betul kan? Mosok ono kita mlebu mall, Pak selfie dulu kan ndak ada. Kita bahagia karena kita punya kebebasan. Nah, mulai lagi. Nah, maka dari itu manjahada barang siapa yang mau berjuang, fa innama yujahidu li nafsihi. Dia sesungguhnya memperjuangkan bagi dirinya sendiri. Kita berjuang menjadi orang syukur, berarti kita sedang berjuang mendapatkan bahagia. Siapa yang berjuang dengan kebaikan, berarti dia sedang memberikan kebaikan bagi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Gusti Allah itu tidak butuh sama alam semesta. Gusti Allah niku sugih. Wa humul fuqara'u ilaihi, dan semua umat manusia itu fuqara ilaihi, butuh kepada Allah. Huwal ghaniyyul hamid. Allah itu zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji. Sinten sing meh ngumpuli sugih Gusti Allah. Kalau ingin menutup dengan sebuah kisah sebelum alarmnya Pak Amin bunyi lagi. Saya merasa terintimidasi. Kalau ingin menutup dengan sebuah kisah, bagi yang di Joglo sudah pernah dengar ini. Nabi Sulaiman itu sekaya-kayanya orang. Nabi Sulaiman itu adalah orang paling kaya. Suatu hari saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau menyampaikan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti, kasih saya kesempatan dong, saya pengen traktir semua makhluk di alam semesta ini. Terus bayang dong, boten nampung traktir sa RT ngolekers dong Pak. Pengen traktir makan seluruh alam semesta, manusia dan jin. Karena Nabi Sulaiman itu pasukannya, umatnya itu ya manusia ya jin. Akhirnya apa? Allah bilang tidak mampu sampean. Mau neraktir semua makhluk di semesta ini, kamu tidak akan mampu. Apalagi dia mintanya 1 tahun. 1 tahun saya mau traktir Gusti, tidak mampu. Ya sudah 1 bulan Gusti saya traktir semua makhluk, tidak mampu. Gusti please 1 hari saja, tidak mampu sampean. Dan terus ini sampean saya tetap ngeyel. Silakan kau traktir, cukup sekali makan saja.
Akhirnya apa? Proposalnya di ACC oleh Allah. Nabi Sulaiman itu mau traktir seluruh makhluk di alam semesta ini hanya cukup sekali traktiran. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan-pasukannya, mulai pasukan manusia dan pasukan jin, mengumpulkan makanan selama 40 hari 40 malam. Wah, menggunung makanan itu. Menggunung. Makanan itu sudah dikumpulkan 40 hari 40 malam, menggunung. Hingga akhirnya apa? Nabi Sulaiman sampaikan kepada Allah, Gusti, prasmanan sudah siap. Akhirnya begitu sudah siap, Nabi Sulaiman minta pertimbangan sama Allah. Siapa yang harus makan pertama kali? Siapa yang harus makan pertama kali? Akhirnya apa? Allah perintahkan kepada ikan hut, ikan hiu yang ada di laut. Hiu dipanggil sama Gusti Allah. Nggih Gusti, pengen traktiran enggak? Oh pengen. Makanya dari dulu wong ditraktir senang, wong iwak ditraktir mawon senang. Oh pomene jenengan ditraktir sate juremi. Oh suwenan. Iki ibu udah kertas juremi mboten nggih? Apa mboten kuat nggih? Hiu Nabi Sulaiman pengen traktir makan. Kau datang ke sana. Begitu ikan hiu dikasih kesempatan pertama kali untuk makan, subhanallah, yang terjadi makanan yang menggunung yang dikumpulkan selama 40 hari 40 malam habis seketika sama hiu. Terus liane kebagian apa? Cuci piring. Akhirnya disitulah Nabi Sulaiman tersungkur, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sak sugi-sugi kula ini kok main traktir setahun. Wong lagi siji wae wis ngentekno. Jadi nek ana wong teko ngentekno panganan, awet biyen pun wonten ngoten. Lho kabeh niku ana dalile, Bu. Nggih, ana teko keri ngentekno piring. Lah niku awet biyen pun wonten niku. Nggih. Hiu. Oh, berarti anu suci yang kok ana wong bagus pangane kok hiu kowe dikene. Jadi kan bisa bayangkan sebegitu kayanya Nabiullah Sulaiman, begitu jumawanya Nabiullah Sulaiman mau traktir makhluk semesta ini, dikumpulkanlah makanan 40 hari 40 malam. Makanan menggunung itu ternyata hanya habis oleh satu makhluk, ikan hiu. Akhirnya sujudlah. Ternyata sekaya apapun Nabi Sulaiman tetaplah tak pernah bisa dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan terakhir, ya bena Adam, wahai bani Adam, kama tadinu tudan. Apa yang kau perbuat, kau yang akan dapat imbalannya. Kama tazra'u tahsud, apa yang kau tanam, maka suatu saat engkau pun akan memanen. Maka tanamlah kebaikan agar hidup kita berbuah kebaikan. Tanamlah ketulusan agar hidup kita dimudahkan oleh Allah. Tanamlah kebahagiaan, maka hidup kita akan terus dibahagiakan oleh, tidak hanya oleh manusia, tetapi oleh semesta. Siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Nah, dan para sami, ini nasihat saja ini mantis buat kehidupan kita. Semoga bisa kita petik, kita amalkan masing-masing dalam rangka semoga hidup kita menjadi hidup yang barokah, hidup yang senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله. أغثنا 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 بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكتب بنا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير فإن تيسير العسير عليك يسير فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Satu hal sebelum saya tutup, para rawuh sami niki minangka ngamalaken apa yang menjadi nasihat dari kiai saya dulu itu, sak sibu-sibu jenengan jangan sampai habis sholat itu kita tidak mendoakan orang tua. Pokoknya sak sibu-sibu jenengan bar sholat itu wajib, kalau belum mewajibkan diri kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua. Kenapa? Karena kebahagiaan hubungan kita dengan orang tua sesungguhnya tegak lurus dengan kebahagiaan di dalam hidup kita. Kapan ada orang punya masalah dengan orang tuanya, berarti dia sedang membuat episode panjang keburukan dan persoalan di dalam hidupnya. Jadi bersolat ndongano yang sepuh, insya Allah hidup kita ini dipernahno, digampangno, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan sekali lagi saya mengaturkan matur nuwun. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas semua sedekah infak yang diberikan pada malam hari ini. Saya dan segenap santri Zamiatul Azhar tidak bisa menyampaikan apa-apa kecuali iringan doa. Jazakumullah ahsanal jazaa. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang bales. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.